Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hadratina Mustafa Muhammadin wabarakatuh. sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi. Wa la hadratina muslimin wa muslimat wal mu'minat wal alahi wa masyayikhina wa masyayikhina. Sallallahu alaihi wa sallam. Oke, sahibul kitab. Hamid bin Muhammad bin Muhammad. Nafa'anallahu bihi ma bil umfitarini amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wa amma min haitsul aqli lan anapun utawi saking arahe akal. Wa amma min haitsul aqli lan anapun utawi saking arahe akal, falaisa mongko iku ora ana. Falaisa mongko ora ana iku takhfa samar apa sing samar fadilatul ilmi, fadilai ilmu. Falaisa mongko ora ana iku takhfa samar apa fadilatul ilmi, fadilai ilmu. Idbihi krana iku tetep kelawan ilmu. Idbihi krana iku tetep kelawan ilmu al-wusulu utawi wusul utawa tumeka. Al-wusulu utawi wusul utawa tumeka ilallahi maring Gusti Allah taala halimul luhur sapa Allah. Wa ila qurbihi lan maring parek utawa marek Gusti Allah. Wa ila qurbihi lan maring marek Gusti Allah. Wa jiwarihi lan maring sambinge utawa sandinge utawa ngarsane Gusti Allah. Wa isiwarihi lan maring ngarsane Gusti Allah. Wa gua utawi ilmu iku as-sa'adatu kebahagiaan al-abadiyatu kang abadi. Wa gua utawi ilmu iku as-sa'adatu kebahagiaan al-abadiyatu kang abadi. Waladzatu lan rasa enak, as-sarmadiyatu kang saklawase. As-sarmadiyatu kang saklawase. Allati hiya laddah la yang kodo kang ora tutup apa akhiruha akhire laddah. La yang kodo kang ora tutup apa akhiruha akhire laddah. Fafihi mongko iku tetep ing dalem ilmu. Izud dunya utawi mulyane donya. Izud dunya utawi mulyane donya wa sa'adatul akhirati lan bejone akhirat. Wa sa'adatul akhirati lan bejone akhirat. Wa dunya lan utawi donya. Iku mazra'atul akhirati. Sawae akhirat. Fal alimu mongko utawi wong alim. Kang alim bi ilmihi kelawan ilmune alim. Iku yazra'u nandur sapa alim. Li nafsihi marang awak dhewe alim. Nandur as-sa'adata ing kebahagiaan al-abadiyata kang langgeng. As-sa'adata ing kebahagiaan al-abadiyata kang langgeng. Fatahzabu mongko nyampurnaake sapa alim akhlaqahu ing akhlake alim. Alama ing atase perkara yang tadi kang natrapi
yaktadi kang natrapi hi ing alim apa al ilmu ilmu apa al ilmu ilmu. Aidon halemalih bitaklimi kelawan mulang yazra'u nandur sapa alim sa'adatal abadi ing kebahagiaan kang langgeng fa innahu mongko sak temene alim iku yuhadzibu nyampurnaake sapa alim nyampurnaake akhlaqon nasi ing akhlake menungso wayat ulan ngajak sapa alim hum ing annas bi ilmihi kelawan ilmune alim ilama maring barang yukoribu kang bisa nyedhakake apa ma hum ing annas ilallahi maring Gusti Allah taala halimau luhur sapa Allah kama qala kaya oleh dawuh sapa Allah subhanahu halimau suci Allah dawuh ud'u ila sabili rabbika ing dawuh ud'u ila sabili rabbika maknane ud'u ngajao sapa sira ila sabili rabbika maring dalane pangeran ira bil hikmati kelawan hikmah wal mau'idzatilan mau'idzah al hasanati kang bagus wal mau'idzatilan mau'idzah maknane pitutur al hasanati kang bagus wajadilan bantao sapa sira hum ing annas bilati kelawan perkara hiya kang utawi allati iku ahsanu luwih bagus wajadil lan bantao sapa sira hum ing annas bilati kelawan perkara hiya kang utawi allati iku ahsanu luwih bagus Fahuwa mongko utawi alim iku yat'u ngajak sapa alim al khawasa ing wong kang khusus ngajak bil hikmati kelawan hikmah wal awamalan ing wong kang awam bil mawaidi kelawan pira-pira pitutur wal mu'anidina lan ing pira-pira wong kang atos keras kepala ya, bahasa Indonesianya itu keras kepala wal mu'anidina lan ing pira-pira wong kang keras kepala ngajak bil jidali kelawan bantah-bantahan fahuwa mongko utawi alim iku yanju nyelametake sapa alim fahuwa mongko utawi iku yanju selamat sapa alim binafsihi kelawan awak dhewe ne alim wa bi ghairihi lan kelawan liyane alim wa hadza lan utawi iki yanju binafsihi huwa hiya hadza iku kamalul insani sempurnane menungso Jadi kalau kemarin ada beberapa dalil tentang keutamaan ilmu, baik itu dari Rasulullah ataupun dari para sahabat. Kemarin yang
pertemuan kemarin kita membahas keutamaan ilmu yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal menyampaikan jika belajar ilmu itu adalah merupakan kebaikan. Mencari ilmu itu adalah ibadah. Terus kemudian mengulang ilmu itu sama seperti tasbih, dan membahas atau berdiskusi tentang ilmu itu sama seperti jihad. Mengajarkan ilmu itu merupakan bentuk sedekah dan sebagainya. Ilmu itu bisa menjadi teman dikala kita sepi, dan ilmu itu bisa menjadi penerang jalan kita menuju surga. Dan Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu dan menjadikan mereka sebagai pioner, sebagai panutan, orang yang akan dianut ya dalam hal kebaikan. Kisah-kisah mereka akan senantiasa diceritakan. Sampai sekarang kan seperti itu ya. Kita ulama-ulama, para mubalik itu sering menceritakan tentang ceritanya orang-orang soleh, orang-orang yang punya ilmu. Jadi meskipun mereka itu sudah tidak ada, tapi seakan-akan mereka tuh hidup tuh kayak gitu. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Ini meskipun mereka itu sudah tidak ada, beliau-beliau sudah tidak ada, tapi pemikiran beliau, sejarah-sejarah hidup beliau itu senantiasa dihidupkan oleh murid-muridnya, oleh orang-orang yang mengaguminya. Itu keutamaan orang yang memiliki ilmu. Tapi kalau kita itu tidak memiliki ilmu, tidak memiliki prestasi ketika hidup di dunia, ya setelah mati ya kita akan dilupakan, tidak akan ada yang mengingat kita. Tapi kalau orang itu punya tinggalan, punya pemikiran, punya karya gitu ya, ya orang itu pasti akan senantiasa diingat, akan senantiasa diceritakan. Perilakunya itu juga akan senantiasa ditiru. Ini jelas kalau dalam konsep pahala yang mengalir, pahalanya terus mengalir. Dan malaikat juga akan senang terhadap mereka orang-orang yang mencari ilmu dan akan melindungi mereka dengan sayapnya. Dan setiap makhluk yang ada di muka bumi ini itu akan memintakan ampunan, ya, memintakan ampunan, baik makhluk yang hidup di lautan ataupun di daratan. Langit juga seperti itu. Langit, bintang-bintangnya itu juga akan memintakan ampunan kepada orang yang mencari ilmu. Itu keutamaan ilmu itu. Dan bahkan orang yang mempelajari ilmu satu bab saja itu sama seperti orang yang sholat 100 rakaat. Sama seperti sholat 100 rakaat. Berpikir tentang ilmu itu pahalanya sama seperti orang berpuasa. Belajar ilmu itu sama seperti pahalanya orang yang qiyamul lail. Karena sangat penting sekali. Orang bisa dekat dengan Allah, orang bisa taat dengan Allah, orang bisa mengesahkan Allah, itu ya semuanya adalah ilmu. Semuanya adalah ilmu itu modalnya. Kalau kita tidak bisa punya ilmu, ya kita tidak akan bisa melakukan itu semua. Ibadah kita ya akan kacau. Pentauhidan kita juga akan kacau. Ketaatan kita juga akan kacau. Karena kita tidak tahu persis bagaimana tauhid kepada Allah, bagaimana beribadah kepada Allah. Nah, Nah, sekarang pada paragraf yang terakhir ini di dalam bab keutamaan ilmu itu kita akan disuguhkan dalil akli, dalil yang berkaitan dengan logika. Kenapa ilmu itu menjadi utama gitu ya, secara logika? Karena dengan ilmu itu kita akan bisa sampai kepada Allah, kita akan bisa wusul kepada Allah dengan ilmu itu. Karena tanpa adanya ilmu, ya kita tidak akan bisa menemukan Allah itu. Bagaimana kita bisa menemukan Allah? Kita tidak mengenal Allah. Dengan ilmu kita akan mengenal Allah. Misalkan orang paham tentang ilmu kalam, orang paham tentang tauhid, orang paham tentang pemikiran-pemikiran ulama kalam itu. Sehingga dia bisa mengenal Allah, Allah itu sifatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, dari situlah dia akan bisa sampai kepada Allah. Caranya mendekati Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau tidak ada ilmunya, ya kita tidak akan bisa sampai kepada Allah, tidak akan bisa dekat dengan Allah, tidak akan bisa berada di sampingnya Allah. Nah, ilmu itu adalah kebahagiaan yang abadi. Dan ladzah itu rasa enak gitu ya, rasa enak, rasa nyaman yang abadi juga, yang tidak ada akhirnya. Jadi orang kalau memiliki ilmu itu merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Dengan ilmu dunia itu, kemuliaan dunia itu bisa didapatkan.
Ya, orang-orang yang hidup mulia di dunia ini pasti adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Jarang sekali ada orang yang tidak berilmu tapi kehidupan di dunianya itu dia mulia. Secara status sosial saja itu bisa dilihat orang-orang yang status sosialnya itu di atas, menengah ke atas itu ya, itu pasti adalah orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Tapi kalau dia tidak memiliki ilmu ya status sosialnya itu ya rata-rata menengah ke bawah. Ya memang ada orang yang tidak memiliki ilmu mungkin, tapi statusnya itu di atas itu ya ada gitu. Ada, atau sebaliknya orang yang punya ilmu tapi status sosialnya di bawah itu ya ada. Tapi kebanyakan mayoritas itu orang yang memiliki kemuliaan dunia itu adalah orang yang memiliki ilmu, dan yang pasti dia memiliki kebahagiaan di akhirat itu. Orang yang punya ilmu pasti memiliki kebahagiaan di akhirat. Nah, dunia ini kan diibaratkan sebagai sawah, diibaratkan sebagai ladang tempat kita untuk menanam kebaikan. Nah, orang yang memiliki ilmu atau seorang alim itu dengan ilmunya dia bisa menanamkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri. Karena dengan ilmunya dia itu bisa memiliki akhlak yang baik, bisa memiliki karakter kepribadian yang baik karena dia punya ilmu. Maka ketika ada istilah al-adabu fauqol ilmi gitu ya, jika yang terpenting itu adalah akhlak, ilmu itu nomor 2. Ini orang kalau tidak punya ilmu, dia juga tidak tahu akhlak yang baik itu seperti apa. Jadi syarat mutlaknya ilmu. Syarat mutlaknya itu ilmu. Nah, kalau ada orang itu tidak punya akhlak, berarti dia tidak punya ilmu. Kalau ada orang katanya dia berilmu tapi dia tidak punya akhlak, ya berarti dia tidak paham itu. Dia tidak punya ilmu. Syarat untuk orang mengetahui atau syarat untuk orang bisa berakhlak, memiliki karakter yang baik itu ya harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu tuh biasanya ya dia nggak punya akhlak. Karena dia nggak tahu apa yang akan dia omongkan, perilakunya dia ini menyakiti orang atau tidak, ini sesuai dengan ajaran atau tidak. Yang penting dia sampaikan gitu aja. Yang penting ada sesuatu yang kurang sreg di pikirannya dia sampaikan saja. Padahal kalau dalam konteks Islam, dalam komunikasi Islam, dalam dakwah itu ya ada kalanya kita itu perlu diam. Tidak harus apa-apa itu diomongkan. Sesekali kita perlu diam untuk menghindari adanya konflik. Maka ketika perkataan itu kok mengakibatkan konflik, ya lebih baik kita diam. Tidak semuanya itu terus kemudian disampaikan, karena ada hadis balighu anni walau ayah atau man ra'a minkum mungkaron, itu terus apa-apa itu disikat semua itu. Ada sesuatu yang tidak sreg diomongkan. Padahal perintahnya Allah tadi di ayat ini untuk ila sabili rabbika bil hikmah, harus dengan cara yang bijaksana. Nah, bijaksana itu seperti apa? Apakah bijaksana itu terus kemudian menyampaikan semuanya? Kan tidak. Bijaksana itu ketika apa yang kita sampaikan itu tidak menimbulkan konflik, itu bijaksana. Kalau masih menimbulkan konflik, nah ini kita berarti belum bijaksana itu. Nah, itu. Maka orang yang punya ilmu, sekali lagi dia itu bisa menanam kebaikan di dalam dirinya, menanam kebahagiaan di dalam dirinya dengan apa? Dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan bahkan orang yang punya ilmu itu bisa mengajarkan kepada orang lain. Artinya berarti dia menanamkan kebaikan pada diri orang lain itu. Aidon bita'limi yazra'u sa'adatal abadi. Dia juga bisa menanamkan kebahagiaan yang abadi itu kepada orang lain. Karena apa? Fa innahu yuhadzibu akhlaqan nas. Karena dia itu menyempurnakan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan akhlak yang baik kepada umat manusia. Jadi orang yang punya ilmu itu dia bisa menanamkan kebahagiaan di dalam dirinya dan juga bisa menanamkan kebahagiaan di dalam diri orang lain. Jelas ini dia tanamannya itu banyak. Tanaman kebahagiaannya itu banyak. Di dirinya dia menanamkan itu, di orang lain juga dia menanamkan. Tapi kalau orang tidak memiliki ilmu, ya apa yang mau diberikan kepada orang lain, apa yang mau diajarkan kepada orang lain, apa yang mau disampaikan kepada orang lain, wong dia tidak memiliki ilmu. Dan dengan ilmunya itu, orang alim itu bisa mengajak orang atau menuntun orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang diajarkan, kita belajar kayak gini, ini kan saya mengajarkan kalian untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau tidak punya ilmu itu bagaimana cara menyampaikan sesuatu itu? Wong tidak ada yang disampaikan. Tidak ada sesuatu yang disampaikan. Jadi dari sini, dari logika ini, orang yang punya ilmu itu memiliki kesempatan untuk berbuat baik
secara maksimal, baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Dan orang yang punya ilmu itu memiliki peluang yang besar untuk mengajak orang lain supaya mendekatkan diri kepada Allah itu. Perintahnya Allah untuk ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah orang kepada jalan Tuhanmu atau menuju jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun kita harus mendebat mereka, maka debatlah mereka dengan cara yang baik. Jangan menjatuhkan mereka, jangan menyerang pribadi mereka. Yang diserang itu adalah pola fikirnya, bukan orangnya, bukan pribadinya. Itu debat yang baik. Nah, sekarang itu kan banyak orang yang berdebat itu sudah menggunakan sentimen, sudah mulai mengejek pribadi, mengejek fisik, mengejek kehidupan pribadi dan lain sebagainya. Sebenarnya enggak boleh kayak gitu. Saya tuh kalau nggak suka dengan orang itu nggak suka dengan pola fikirnya, nggak suka dengan logical fallacy-nya itu. Bukan tidak suka dengan pribadinya. Kalau dengan pribadi semua harus kita sayangi, semua umat manusia itu harus kita sayangi. Tapi yang sifat-sifat yang tidak baik itu, pemikiran yang tidak baik itu yang harus kita perangi. Nah, orang yang punya ilmu, seorang alim itu yaitu al-khawasa bil hikmah, akan mengajak orang-orang yang punya penanganan khusus, yang sifatnya kasuistik itu dengan hikmah. Dia tahu itu. Dia bisa menempatkan bagaimana cara saya mengajak orang yang, kalau dalam Al-Quran itu kan orang tuh dibagi menjadi 3 itu. Wa awrathnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Itu kalau dalam kategorisasi di dalam Al-Quran. Ya, jadi manusia itu dibagi menjadi orang yang dzalimun linafsihi, orang yang menganiaya dirinya sendiri. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang maksiatnya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Ya, hitungannya ini orang yang ahli maksiat lah, itu dzalimun linafsihi. Nah, dengan orang dzalimun linafsihi kayak gini kita nggak bisa berdakwah atau mengajak mereka itu dengan mau'izah hasanah. Itu akan sangat susah sekali. Mereka itu sedang berada di lembah hitam. Tidak bisa kemudian kita menuturkan kebaikan-kebaikan itu nggak akan masuk ke dalam diri mereka. Maka perlu ada sesuatu yang ini sifatnya kasuistik. Maka perlu pendekatan-pendekatan yang secara bijak. Nah, pendekatan secara bijak itu seperti apa ya? Nanti akan ada metodenya, akan ada tekniknya, akan ada pendekatan yang digunakan dan lain sebagainya itu. Mulai dari memenuhi kebutuhan mereka. Manusia itu kalau kebutuhannya itu sudah dipenuhi, ya, maka mereka akan mudah untuk kemudian berpikir. Tapi kalau kebutuhan mereka belum terpenuhi, ya susah untuk berpikir itu. Orang melakukan kejahatan, orang melakukan penodongan, perampokan, itu kebanyakan mereka itu yang mencari makan. Coba kalau kebutuhan mereka itu dipenuhi, bagaimana cara mereka mendapatkan makan dengan halal, itu diberikan pekerjaan atau diberikan modal untuk usaha, didampingi usaha, itu pasti mereka akan berhenti juga. Itu namanya bil hikmah. Tidak terus diomongi, kamu itu jangan suka jambret orang, jangan suka nodong orang, jangan suka begal orang. Saya kalau nggak seperti itu nggak makan. Selesai, sudah itu. Maka perlu ada penanganan khusus. Itulah yang disebut dengan bil hikmah. Kepada orang-orang yang punya kasus-kasus tertentu, itu kita harus mengajak mereka, berdakwah kepada mereka itu dengan cara hikmah. Nah, kalau kepada kebanyakan orang, ya average people gitu ya, rata-rata orang awam itu, bolehlah kita dengan menggunakan nasihat. Mereka yang sudah berkecukupan secara fisiologis, mereka yang tidak ada permasalahan ekonomi, itu kalau dinasehati itu ya bisa kita ajak sharing dan kita nasihati, kamu tuh harusnya kayak gini itu masuk gitu loh. Masuk karena mereka tidak punya permasalahan khusus, tidak punya permasalahan yang berat yang harus diselesaikan. Lah kalau mereka punya permasalahan yang harus diselesaikan kok cuma dinasihati. Orang datang, saya punya permasalahan ekonomi nih Pak, saya nggak punya pekerjaan, saya habis di PHK dan juga yang lainnya. Terus kita nasihati, sabar. Orang di PHK itu juga karena kehendaknya Allah. Allah sedang sayang dengan, di rumah dia nggak punya nasi, nggak punya beras. Dinasihati kayak gitu ya nggak masuk ya. Ya harus dengan hikmah. Ya nasihati nggak apa-apa, sabar. Nanti pelan-pelan, insya Allah saya juga akan mencarikan informasi tentang lowongan pekerjaan dan juga yang lainnya. Mulai gawari duit 1 juta, seneng gitu loh. Itu solutif gitu, itu hikmah ini. Jangan terus kemudian dinasihati pun sabar dan juga yang lainnya. Itulah yang menjadikan kadang-kadang sampai ada, saya pernah dengar gitu ya, orang di
di sana, di tetangga saya sana itu katanya kalau disuruh sowan ke kiai, disuruh ikut kiai lah, orang sampai melu kiai lah, melu kiai marai kere itu ya. Ini biasanya memang orang kalau sedang masa transisi gitu ya, dari kehidupan lamanya yang kurang baik ke kehidupan yang baru yang lebih baik, itu biasanya memang ada ujian-ujian semacam itu. Biasanya tuh ekonomi. Saya ada ada beberapa cerita dari teman-teman yang pengalaman teman-teman yang mau berubah kayak gitu tuh pasti kayak gitu itu. Saya punya teman itu dulu hobinya tuh sabung ayam kayak gitu ya, judi kayak gitulah. Tuh terus kemudian ketika jadi guru itu dia ya mengenang masa lalu lah. Sekarang jadi guru itu ya jadi orang baik tapi ekonominya itu susah gitu. Ekonominya susah. Kadang gaji di awal bulan itu nanti di akhir bulan itu sudah kelabaan gitu kan. Kalau dulu tuh nggak punya uang itu tinggal bawa keluar ayam gitu ya, balik setengah jam itu sudah bawa uang 500.000 tuh gampang gitu. Tapi ketika jadi guru, jadi kerja yang halal itu kok susah banget itu. Ya perjalanannya seperti itu. Tapi ketika dia mampu bertahan di situ, akhirnya dia oleh Allah itu diberikan rezeki yang luar biasa. Dia diangkat jadi PNS, istrinya diangkat jadi PNS dan lain sebagainya itu. Itu kalau mampu bertahan. Tapi kalau nggak mampu bertahan, ya akan balik lagi. Maka ujiannya memang seberat itu. Kalau orang mau berbuat baik itu ujiannya seberat itu. Banyaklah kisah-kisah cerita-cerita di sinetron televisi kan kayak gitu tuh. Orang ketika awalnya tuh preman gitu kan. Terus kemudian ketika dia tobat kayak gitu, itu pasti permasalahan ekonomi biasanya. Biasanya kita mendapatkan uang, mereka mendapatkan uang itu sangat mudah sekali, tapi setelah berada di jalan yang benar itu kok kayaknya susah sekali. Nah itu ujian memang untuk orang yang mau bertobat itu. Ujian bagi orang yang mau bertobat, orang yang mau meninggalkan kemaksiatan itu. Tapi nanti kalau dia sudah bisa bertahan gitu ya, di waktunya kapan? Ya nggak ada yang bisa menentukan, itu terserah Allah kapan dia akan diberikan kebebasan oleh Allah dari ujian itu. Sehingga dia akan kembali normal dan bahkan akan menjadi orang yang lebih baik, rezeki yang lebih lancar itu. Ya syaratnya bisa bertahan istiqomah dalam hal kebaikan. Itu pasti nanti akan oleh Allah itu diberikan jalan keluar yang terbaik itu. Ya memang wong arep baik itu, orang mau baik itu harus diuji dulu itu. Nah ini penanganan itu, ya itu makanya ada sampai yang mengatakan nek melu kiai iki engko marake orang duwe, marake kere dan yang lainnya. Ya memang ada masa transisi seperti itu. Ada masa-masa kesusahan seperti itu sehingga orang tuh kadang mau deket-deket dengan kiai, mau menjadi orang baik itu mikir-mikir itu karena ujiannya tuh berat kayak gitu. Tapi sebenarnya itu ya nggak lama kalau kita bisa melewati itu selesai. Nah, kenapa orang sampai seperti itu? Karena ya kiai-kiai zaman dulu itu apapun masalahnya itu solusinya pokoknya sabar, sholat kayak gitu. Nanti saya doakan, nyuruh didoakan kayak gitu. Tidak ada solusi yang benar-benar sifatnya itu solutif. Misalkan bisa mencarikan lapangan pekerjaan, bisa menghubungkan dengan orang yang bisa membantu dia mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, itu tidak terlalu ada di era-era saat itu. Nah, dakwah sekarang itu ya kita harus tahu epistemologinya. Kita harus memenuhi kebutuhan mat'u kita itu seperti apa. Kalau dia memang orang khusus yang membutuhkan penanganan khusus, ya dakwai dia dengan cara yang khusus. Jangan hanya apa-apa solusinya itu diceramai saja. Itu bosen, orang diceramai terus itu bosen. Mereka tidak butuh ceramah. Mereka tidak butuh ceramah, tapi butuh solusi secara langsung yang bisa mengatasi permasalahan mereka. Maka orang yang punya ilmu, yang punya epistemologi tentang dakwah itu, yang punya ilmu keagamaan, ilmu apapun itu ya yang menunjang kehidupannya dia akan bisa memberikan solusi-solusi, atau kepada orang-orang yang sifatnya kasuistik itu dia akan berdakwah dengan cara yang hikmah, dengan cara bijaksana. Nah, kepada orang awam dia akan menggunakan ceramah-ceramah, dan kepada orang yang keras kepala dia akan mendebat tapi dengan perdebatan yang baik. Terkadang perlu ada diskusi, terkadang perlu ada bantahan-bantahan gitu ya, bantahan-bantahan logika itu ya, untuk orang-orang yang terus melawan logika kita itu. Tapi ya tetap saja debatlah dengan cara yang baik gitu. Maka orang yang punya ilmu itu bisa menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain di dunia maupun di akhirat. Itulah yang disebut sebagai manusia yang paling sempurna, yaitu ketika kita memiliki
ilmu. Nah, itu adalah dalil keutamaan ilmu secara logika, di mana orang yang memiliki ilmu itu memiliki peluang yang sangat besar sekali untuk melakukan banyak kebaikan. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Dia mau beribadah saja itu tidak tahu ibadahnya itu seperti apa itu. Misalkan orang punya ilmu itu dia tahu waktu-waktu mustajabah itu kapan. Doa-doa yang dipanjatkan yang kiranya langsung didengar oleh Allah, oleh Tuhan itu kapan, itu dia tahu. Tapi kalau orang nggak punya ilmu kan nggak tahu. Jadi hidupnya itu lebih efektif gitu loh. Bahasanya itu lebih efektif dan dia lebih memiliki peluang untuk melakukan banyak kebaikan. Karena dia tahu banyak kebaikan itu yang bisa mendekatkan kepada Allah. Nah, kalau tidak punya ilmu bagaimana kita tahu ada kebaikan-kebaikan yang mendekatkan kita kepada Allah itu. Nah, itu secara logika tuh kayak gitu. Kalau orang tuh punya ilmu, orang punya cahaya, orang punya lentera, maka dia bisa berjalan dengan sangat tenang sekali meskipun di kegelapan malam. Orang yang punya ilmu, punya cahaya di dalam hatinya, dalam pikirannya, meskipun kondisi dunia sedang carut-marut seperti ini, dia akan tetap mantap melangkah itu karena dia tahu harus melangkah kemana. Dia tidak akan terjatuh, tidak akan tersesat, meskipun gelap gulita, banyak orang yang menyesatkan, banyak terjadi kekacauan di sana dan sini, tapi dia akan tetap mantap pada jalannya, sebab dia memiliki prinsip yang berdasarkan pada ilmu. Nah, kalau orang tidak memiliki ilmu, ya terbawa. Ada kasus ini rame masalah ini, dia akan terbawa ke sana. Rame masalah itu, dia akan terbawa ke sana. Terus nanti selama perjalanan itu dia tidak bisa berjalan lurus. Dia akan belok. Nah, sampai tujuannya itu dia akan susah. Dekatnya dengan Allah itu dia akan susah. Tapi kalau orang punya ilmu itu ibaratnya dia punya lentera di tengah malam yang gelap gulita, di tengah dunia yang gelap gulita ini. Maka dengan lenteranya dia bisa pasti dia harus menempuh jalan yang mana supaya selamat, dia harus berbelok kemana supaya selamat, itu dia tahu itu karena punya lentera itu tadi, punya cahaya itu. Tapi kalau dia tidak punya lentera, tidak punya cahaya, yaitu orang bodoh, orang tidak memiliki ilmu, ya dia akan nabrak-nabrak jalannya itu. Dia akan terkadang terjatuh ke parit, dia akan nabrak pohon, dia akan bisa diganggu orang karena dia tidak melihat gitu kan, tidak tahu gitu kan. Tapi kalau punya ilmu itu tidak akan seperti itu. Nah, maka itulah pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu, sehingga mari kita serius gitu ya dalam menuntut ilmu. Kalian punya waktu, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, tuntutlah ilmu itu sebanyak-banyaknya. Carilah ilmu itu sebanyak-banyaknya, baik dari pondok maupun dari kampus itu. Atau dari mana saja di mana kalian menuntut ilmu itu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya, kumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, pasti suatu saat nanti akan berguna itu. Kalau kalian diberikan kesempatan kok tidak menggunakannya dengan baik, ya nanti kalian akan menyesal di masa-masa tua kalian. Mungkin sekarang itu jiwa muda kalian tuh menguasai kalian, pengennya santai-santai, pengennya main-main, pengennya seperti yang lainnya itu. Tapi nanti ketika kalian sudah mulai punya tanggung jawab, mulai punya pekerjaan yang harus dikerjakan, itu kalau kalian tidak punya pengetahuan, nggak punya ilmu, apalagi nggak punya agama yang kuat itu, waduh, oleng kalian itu nanti. Akan oleng, akan banyak tersesatnya. Karena permasalahan orang dewasa itu jauh lebih kompleks daripada permasalahan kalian. Kalau kalian itu kan paling permasalahannya itu apa? Permasalahan hati saja gitu. Tapi kalau sudah dewasa nanti itu permasalahannya itu macam-macam. Ada permasalahan ekonomi, ada permasalahan memikirkan masa depan anaknya, ada permasalahan memikirkan ini dan itu. Itu kalau kita nggak punya ilmunya, kita nggak punya kedekatan dengan Allah itu, ya bisa stres. Apalagi dunia yang sesulit ini itu ya bisa luar biasa itu berkecampurnya. Masalahnya sangat kompleks sekali. Maka bekalilah diri kalian itu dengan ilmu sebanyak-banyaknya supaya masalah yang menunggu kalian di depan sana nanti itu mudah kalian selesaikan dengan pengetahuan kalian. Faslun aihada tegese utawi iki iku faslun ono fasal suci. Fasal fi bayanil ilmi ing dalem mertelaake ngilmu al mahmudi kang den puji. Al mahmudi kang den puji wal madmumi lan kang den celo. Wa bayani fardil aini lan ing dalem jelasake fardu ain wa fardil kifayati lan fardu kifayah. Wa fardil kifayati lan fardu kifayah.
Jadi ini pasal berikutnya adalah pasal yang menjelaskan tentang ilmu yang baik dan ilmu yang buruk, ilmu yang dipuji dan ilmu yang dicela, serta menjelaskan tentang hukumnya ilmu, apakah itu fardu ain atau fardu kifayah. Kala was ngendika sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendika tolabul ilmi ngendikan tolabul ilmi ila akhirih. Tolabul ilmi utawi luru ilmu. Tolabul ilmi utawi luru ilmu iku fardhotun banget dan fardu ake. Iku fardhotun banget dan fardu ake ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Wa huwa utawi ilmu iku ilmu ma ngaweruhi perkara. Iku ilmu ma ngaweruhi perkara. Di tempat kalian gimana redaksinya? Wa muslimatin ya. Terus setelah itu ya wa muslimatin lan muslim wadon lah. Ala kulli muslimin atas saben wong muslim, wa muslimatin lan muslim wadon. Terus wa huwa famima yajibu. Famima mongko iku setengah saking barang. Famima mongko setengah saking barang yajibu kang wajib. Yajibu kang wajib alaihi ing atase kullu muslimin wa muslimatin. Itu kembalinya kepada itu semua nanti ya. Fami monggo iku setengah saking barang yajibu kang wajib alaihi ing atase kul ba'da bulughi ing dalem sakwuse balighe utawa tumekane kul. Balik lah ing dalem sakwuse balighe kul wa islamihi lan islame kul. Kul itu maksudnya kullu muslimin wa muslimatin. Ayak lama utawi arep yen toh belajar sapa kul. Ayak lama utawi arep yen toh belajar sapa kul, belajar kalimatas syahadataini. Kalimatas syahadataini. Ada kalimat syahadat ini atau asyhadataini saja? Ada kalimahnya ya. Ya, kalimatai syahadataini ing kalimat syahadat loro. Kalimat syahadat loro. Wa fahmu maknahuma lan mahami maknane syahadatain. Wa fahmu maknahuma lan mahami maknane syahadatain. Walaisalan ora ana iku yajibu wajib alaihi ing atase kullu muslimin wa muslimatin. Walaisalan ora ana iku yajibu wajib alaihi ing atase kullu muslimin wa muslimatin. Apa ihkamuhu ngukumi syahadah. Apa ihkamuhu ngukumi syahadah bil barohini kelawan pira-pira bukti. Bil barohini kelawan pira-pira bukti. Bal yakfi balik cukup apa ayak takida arep yentoh nekotake sapa kullu muslimin. Apa ayak takida arep yentoh nekotake sapa kullu muslimin zalika ing mengkono-mengkono kalimat syahadatain. Zalika ing mengkono-mengkono kalimat syahadatain min ghairi raibin saking tanpa mamang. Min ghairi raibin saking tanpa mamang wasyakin lan tegese mamang. Wasyakin lan tegese mamang. Walau ala sabilit taqlidi.
walau ala sabili taklidi senajan ing atase dalan taklid. Senajan ing atase dalan taklid. Wa hakadha lan iku kaya mengkono-mengkono yakfi ayat takida. Zalika min ghairi raibin. Wa hakadha lan kaya mengkono-mengkono yakfi ayat takida zalika min ghairi raibin. Kana ono iku yafalu agawe. Kana ono iku yafalu agawe sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biman kelawan wong yuslimu kang islamake sapa nabi bayane min ajla fil arabi saking pira-pira keras-kerase wong Arab. Jadi mencari ilmu itu hukumnya sangat-sangat diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ilmu yang wajib ya untuk dipelajari ketika umat Islam itu sudah balik adalah mempelajari 2 kalimat syahadat dan memahami maknanya. Ya tanpa harus bisa menjelaskan secara detail beserta dalil-dalilnya itu enggak. Yang penting paham saja maknanya dan bisa membaca 2 kalimat syahadat dan kita meyakini secara yakin tanpa ada keraguan di dalam keyakinan tersebut. Meskipun hanya taklid saja. Taklid itu artinya ya kita mengikuti saja. Kita tidak bisa menjelaskan itu Tuhan itu seperti apa, penyembahan itu seperti apa. Yang penting kita punya keyakinan kalau tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Tanpa ada keraguan di dalam hati kita. Sudah cukup dengan cara seperti itu. Tidak perlu kita bisa mengetahui hukum-hukumnya, terus kemudian dengan menyodorkan bukti-bukti, baik itu akli ataupun nakli, tidak perlu. Yang penting cukup kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah tanpa ada keraguan di dalam hati kita meskipun hanya secara taklid itu. Nah, hal semacam ini pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah pertama kali mengislamkan orang-orang Arab di pedalaman. Orang-orang Arab yang berada di pedalaman ketika awal-awal Islam itu. Jadi Rasulullah itu ya yang penting kamu yakin saja kalau Allah itu adalah Tuhanmu dan aku Muhammad itu adalah Rasulmu. Udah, tidak perlu dengan adanya menghadirkan bukti-bukti baik secara akli ataupun secara nakli. Sudah cukup seperti itu saja, itu sudah menunjukkan sah gitu ya, menunjukkan sah kalau dia itu dianggap paham tentang kalimat syahadat itu. Summa ba'da dzalika tumuli ing dalam sause mengkono-mengkono ayya'lama kalimat syahadatain. Summa ba'da dzalika tumuli ing dalam sause mengkono-mengkono ayya'lama kalimat syahadatain. Yastahilu ketunggul sapa kullu muslimin. Ketunggul bita'allumi ma kelawan belajar perkara. Bita'allumi ma kelawan belajar perkara ya tajaddadu kang dadi anyar, ya tajaddadukan dadi anyar alaihi ing atase muslim min awali amrillahi bayane saking kawitane perintahe Gusti Allah taala halimul ghur sapa Allah, min awali amrillahi saking kawitane perintahe Gusti Allah taala halimul ghur sapa Allah. As-sholati kaya salat.
Nggak ada wasiyaminya ya di tempat kalian ya? Nggak ada ya. Bihasabi tajaddudil awamiri, kelawan milang-milang nganyar-nganyari biro-biro perintah. Bihasabi tajaddudil awamiri, kelawan milang-milang nganyar-nganyari biro-biro perintah. Faya ta'allamu mongko belajar. Faya ta'allamu mongko belajar sapa kullu muslimin as-sholata ing salat. Faya ta'allamu mongko belajar sapa kullu muslimin as-sholata ing salat inda wujubiya ing dalem nalikane wajibe salat. Wa yasta'iddu lan nyiapake sapa kul laha maring salat qabla wujubiya ing dalem sadurunge wajibe salat. Wa yasta'iddu lan nyiapake sapa kullu muslimin laha kedue salat qabla wujubiya ing dalem sadurunge wajibe salat. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono salat asyamu utawi poso. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono salat asyamu utawi poso. Wa yajibulan wajib alaihi ing atase kullu muslimin apa ta'allumuz zakati. Apa ta'allumuz zakati belajar zakat. Ingkana lamun ana sapa muslim. Ingkana lamun ana sapa muslim iku yamliku miliki sapa kullu muslimin. Ingkana lamun ana sapa muslim iku yamliku miliki sapa kullu muslimin ma ing perkara tajibu kang wajib fihi ing dalem apa az-zakatu zakat. Inda tamamil hauli ing dalem nalikane sempurnane setahun, setahun. Wa inna ma yajibu lang angin pestine wajib alaihi ing atase kullu muslimin. Wa inna ma yajibu lang pestine wajib alaihi ing atase kullu muslimin apa dalika mengkono-mengkono ta'allum. Apa dalika mengkono-mengkono ta'allum biqadril hajati kelawan kira-kirane hajat. Utawa kelawan ukurane hajat, biqadril hajati kelawan ukurane hajat. Wayuna bihulan nyiapake utawa ngilingi sapa kullu muslimin. Wayuna bihulan ngilingi sapa muslimin ala wujubil haji ing atase wajibe haji. Ala wujubil haji ing atase wajibe haji alaihi ing atase kullu muslimin. Walayal zamulan ora wajib hu ing kullu muslimin apa al mubadaratu age-age. Apa al-mubadaratu age-age ila ta'allumi ilmihi maring belajar ilmune haji. Ila ta'allumi ilmihi maring belajar ilmune haji. Kama la tajibu kaya oleh ora wajib. Kaya oleh ora wajib alaihi ing atase muslimin apa al-mubadaratu age-age. Apa al-mubadaratu age-age ila adaihi maring nekani haji. Jadi urutan berikutnya setelah mempelajari syahadat, setelah tahu atau memahami syahadat, maka berikutnya adalah menyibukkan diri dengan belajar segala hal yang diperintahkan oleh Allah, seperti sholat. Maka ketika seorang muslim itu sudah waktunya sholat, dia wajib untuk belajar sholat. Dan bahkan dia wajib untuk menyiapkan mempelajari sholat. Makanya sejak kecil itu orang-orang kan diajarkan untuk sholat. Bacaannya seperti apa. Ini bagian dari penyiapan. Karena ini adalah wajib. Sesuatu yang wajib dilakukan karena diperintahkan oleh Allah, maka kita wajib untuk mempelajarinya. Jangan sampai Islam balik tapi ora iso sholat, tidak hafal bacaan sholat, tidak tahu syarat rukunnya sholat. Nah ini suatu kesalahan. Karena Allah sudah memerintahkan kepada setiap individu untuk melaksanakan sholat, kok dia tidak mau belajar tentang sholat. Berarti sama seperti dia meremehkan perintahnya Allah itu. Maka setelah tahu syahadat, dia juga harus mempelajari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Sholat itu diwajibkan oleh Allah, maka dia harus belajar sholat ketika kewajiban itu melekat pada dirinya. Dan bahkan dia sudah harus mempersiapkan sejak dini.
sejak kecil seorang muslim itu harus menyiapkan diri untuk belajar sholat. Begitu juga puasa. Puasa itu juga harus dilatih sejak dini. Karena ini merupakan suatu kewajiban. Kita harus mempelajari tentang puasa, bagaimana rukunnya puasa, terus kemudian apa yang membatalkan puasa itu sudah harus diketahui sejak dini. Sehingga ketika kita siap untuk melaksanakan puasa, kita siap untuk kemudian menjalankan puasa sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Selain puasa juga wajib mempelajari zakat. Ketika kita sudah memiliki harta yang diwajibkan untuk zakat. Maka kita harus mempelajari. Wong sogeh kok ora belajar zakat. Nah, ini kesalahan. Dia memiliki harta benda yang sangat banyak sekali, mobilnya 5, rumahnya 5 misalkan. Maka dia harus belajar tentang zakat itu seperti apa. Apa yang harus saya keluarkan? Dia punya ternak yang sangat banyak sekali. Dia punya barang dagangan yang banyak sekali. Maka di sini dia harus mempelajari zakat itu supaya dia bisa menunaikan zakat dengan baik. Maka mempelajari ilmu itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kalian orang kaya, kalian harus tahu hukumnya zakat. Kalau kalian itu kalau sholat terus puasa, kalau sudah waktunya wajib puasa, wajib sholat, ya harus tahu ilmunya sholat dan ilmunya puasa. Ini harus belajar. Wajib hukumnya itu. Jadi kewajiban mencari ilmu itu adalah sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan urutannya itu adalah mempelajari syahadat, kemudian mempelajari halal yang diwajibkan oleh Allah itu. Sholat, puasa, zakat, dan juga sama seperti haji. Kita harus menyiapkan diri kita untuk belajar haji. Ketika suatu saat kita itu dipanggil oleh Allah atau memiliki kemampuan untuk berangkat haji, minimal kita sudah mengetahui syarat dan rukunnya haji itu seperti apa. Kita harus mempersiapkan diri. Minimal ya bacaan talbiyah ki apal. Jangan sampai umat Islam itu talbiyah ora apal. Nek kaji bingung gitu. Tapi kewajiban mempelajari menyiapkan diri untuk pergi haji itu ya tidak diwajibkan secara tergesa-gesa. Tidak harus secepatnya mempelajari tentang haji itu. Sama seperti kewajiban haji itu juga tidak dituntut secara tergesa-gesa. Kewajiban haji ya nanti ketika kalian sudah memenuhi syaratnya, memiliki kemampuan, baik itu kemampuan dalam perjalanan ataupun kemampuan secara finansial. Kalau tidak ada kemampuan itu ya tidak diwajibkan untuk haji. Tidak harus kalian jual seluruh aset kalian pergi haji plus gitu ya, 150 juta baru mulai orang duwe omah. Ya kan, jadi gelandangan. Nah, ini juga tidak baik hal semacam itu. Jadi Allah itu tidak meminta kalian menyegerakan pergi haji. Jangan terlalu memaksakan diri lah ya. Nanti kalau waktunya dipanggil itu pasti akan ada jalannya. Jangan karena sekarang masa tunggu haji itu waiting listnya itu sampai 30 tahun. Ini kayaknya nggak bisa pergi haji. Sudah itu ada harta, saya punya harta kok terus kemudian dijual semua hartanya, dibuat berangkat haji plus, pulang nggak punya apa-apa, malah menyusahkan orang lain. Nah, ini, maka kewajiban untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan haji itu tidak harus sesegera mungkin dilaksanakan, sama seperti melaksanakan ibadah haji itu juga tidak diwajibkan sesegera mungkin. Pokoknya nunggu sampai benar-benar memiliki kemampuan itu. Wajibu alaihi ayat ta'alama wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.